Benar kan? Kang Deddy baik, nggak ada apa-apanya dibanding Pak Prabowo. Semua terdiam ketika Kang Deddy Mulyadi sudah mulai berbicara, bahkan Presiden Prabowo pun ya sampai kagum dengan Kang Deddy. Kang Deddy sampai cium tangan kepada Prabowo. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, Jawa Barat bangga mempunyai gubernur seperti Kang Deddy, yang mana kecerdasannya itu, kecerdasan intelektualnya begitu sangat-sangat ya membuat orang terkagum, teman-teman, dengan penampilan seadanya, tetapi mempunyai kecerdasan yang mana yang nggak bisa kita bayangkan. Ayo kita lihat videonya bersama-sama ya teman-teman. Sekarang tuh zaman kata-kata pendek. Sampaikan 3 hal pada masyarakat. Yang pertama, Pak Prabowo itu adalah sosok yang penyayang. Dia bukan hanya menyayangi manusia, dia bukan hanya menyayangi temannya. Kalau menyayangi temannya, seluruh teman Pak Prabowo mengakui tidak ada seorang teman yang berani mengorbankan apapun untuk temannya. Dia bukan hanya menyayangi keluarganya, dia bukan hanya menyayangi kader Gerindra, tapi dia menyayangi seluruh penghuni bumi persada Nusantara ini dan seluruh alam. Pak Prabowo sayang sama tetangganya, bisa dilihat bagaimana hubungannya di Tembalang. Pak Prabowo sayang terhadap pegawainya, bagaimana tanya semua orang yang bekerja di Pak Prabowo masih sejahtera. Pak Prabowo sayang pada seluruh binatang peliharaannya. Gak ada pemimpin yang pegang-pegang kucing sambil makan disuapin, gak ada. Kecuali sekarang banyak yang ngikutin. Gak ada pemimpin yang melindungi semut ketika berjalan, itu tidak boleh ada yang terinjak. Gak ada pemimpin yang melindungi ular, orang takut. Kalau semut saja dilindungi, kalau ular saja dilindungi, kalau kuda saja dilindungi, apalagi kamu semua orang Indonesia pasti semuanya dilindungi. Jadi satu hal saja, kesayangan Pak Prabowo adalah kesayangan yang tulus, ikhlas. Bukti keikhlasannya gak pernah posting kayak saya. Bener kan? Kang Deddy baik, gak ada apa-apanya dibanding Pak Prabowo. Cuman bedanya saya kalau kebaikan diposting, Pak Prabowo enggak. Yang lain sulit posting karena mungkin jarang kebaikannya. Nah, perlu negeri ini orang yang ikhlas. Karena orang ikhlas itu jarang mempromosikan diri. Akibatnya kalah sama orang lain yang tiap hari rajin pansos. Untuk itu tugas kita sebagai kader adalah bercerita tentang kebaikan Pak Prabowo dalam setiap hari. Tidak ada hari tanpa posting kebaikan Pak Prabowo. Itu yang kedua. Ini yang ketiga, Pak Prabowo ini orang yang setia. Udah deh, setia sama teman sudah, setia sama saudara sudah, setia sama tetangga sudah, setia sama rakyat sudah, setia pada Kopassus sudah, setia pada TNI AD sudah, setia pada TNI sudah. Saya katakan, cintanya cuma satu dalam hidup. Apa cintanya cuma satu? Kalau hari ini orang berkata tentang kesendirian, saya beda sudut pandang. Kesendirian Pak Prabowo itu adalah kesetiaan. Saya katakan, kesendirian Pak Prabowo adalah kesetiaan.
puting-putingnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Kalau bisa bunganya serendah mungkin. Karena saya sangat senang melihat kalian semua senyum. Itu yang jelas. Saya ini mantan jenderal. Tapi saya sulit menahan air mata saya. Saya sangat bangga bisa ikut serta dalam gerakan saudara-saudara sekalian. Saya sangat kaget melihat kiprah Ibu Rini yang begitu hebat membina koperasi ultra mikro untuk rakyat kita. Kita, negara kita, bangsa kita, kalau kita ambil keputusan yang benar, kita bisa lompat menjadi negara makmur, saudara-saudara. Kita akan melanjutkan semua program Pak Jokowi karena program-program beliau membela rakyat kecil, saudara sekalian. Jadi terima kasih, hari ini penuh kejutan untuk saya. Saya kira demikian dari saya. Saya mohon izin, mohon pamit. Marilah kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Segenap keluarga besar Partai Gerindra yang pada hari ini berkumpul bersama-sama untuk menyatukan semangat kita memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 14 Februari 2024. Saya nggak bisa nyebut satu-satu semua tokoh. Sekarang itu zaman kata-kata pendek. Sampaikan 3 hal pada masyarakat. Yang pertama, Pak Prabowo itu adalah sosok yang penyayang. Dia bukan hanya menyayangi manusia. Dia bukan hanya menyayangi temannya. Kalau menyayangi temannya, seluruh teman Pak Prabowo mengakui tidak ada seorang teman yang berani mengorbankan apapun untuk temannya. Dia bukan hanya menyayangi keluarganya. Dia bukan hanya menyayangi kader Gerindra, tapi dia menyayangi seluruh penghuni bumi persada Nusantara ini dan seluruh alam. Pak Prabowo sayang sama tetangganya, bisa dilihat bagaimana hubungannya di Hambalang.
Bagaimana? Tanya semua orang yang bekerja di Pak Prabowo pasti sejahtera. Pak Prabowo sayang pada seluruh binatang peliharaannya. Gak ada pemimpin yang pegang-pegang kucing sambil makan disuapin, gak ada. Kecuali sekarang banyak yang ngikutin. Gak ada pemimpin yang melindungi semut ketika berjalan, itu tidak boleh ada yang terinjak. Gak ada pemimpin yang melindungi ular, orang takut. Kalau semut saja dilindungi, kalau ular saja dilindungi, kalau kuda saja dilindungi, apalagi kamu semua orang Indonesia pasti semuanya dilindungi. Jadi satu hal saja, kesayangan Pak Prabowo adalah kesayangan yang tulus, ikhlas. Bukti keikhlasannya gak pernah posting kayak saya. Bener kan? Kang Deddy baik, gak ada apa-apanya dibanding Pak Prabowo. Cuman bedanya saya kalau kebaikan diposting, Pak Prabowo enggak. Yang lain sulit posting karena mungkin jarang kebaikannya. Nah, perlu negeri ini orang yang ikhlas. Karena orang ikhlas itu jarang mempromosikan diri. Akibatnya kalah sama orang lain yang tiap hari rajin pansos. Untuk itu tugas kita sebagai kader adalah bercerita tentang kebaikan Pak Prabowo dalam setiap hari. Tidak ada hari tanpa posting kebaikan Pak Prabowo. Itu yang kedua. Ini yang ketiga, Pak Prabowo ini orang yang setia. Udah deh, setia sama teman sudah, setia sama saudara sudah, setia sama tetangga sudah, setia sama rakyat sudah, setia pada Kopassus sudah, setia pada TNI AD sudah, setia pada TNI sudah. Saya katakan, cintanya cuma satu dalam hidup. Apa cintanya cuma satu? Kalau hari ini orang berkata tentang kesendirian, saya beda sudut pandang. Kesendirian Pak Prabowo itu adalah kesetiaan. Saya katakan, kesendirian Pak Prabowo adalah kesetiaan. Dan perpisahan itu tidak dikehendaki, dan dia memilih hidup sendiri karena cinta. Seorang kesatria sejati dalam sejarahnya, dalam peradabannya, dalam cerita Mahabharata, maka dia memilih gunung sebagai area pertapaan untuk membangun kebaikan, untuk menatap masa depan. Dari Hambalang Indonesia akan terinspirasi menjadi negara maju. Pertapaan adalah kesendirian. Saya katakan sekali lagi, pertapaan adalah kesendirian. Tidak bisa orang bertapa di samping kirinya istri, kanannya istri, sebelah kirinya, tidak bisa. Ini adalah sejarah. Ini adalah rangkaian cerita yang harus dia jalani. Inilah adalah takdir Allah untuk mengantarkan dia menjadi pemimpin yang teruji di negeri. Kita ini yang ngaku keluarganya baik, masih ada istri saja, masih cari pasangan lain. Istri baru sakit saja, sudah nyari gandengan lain. Baru bertengkar sedikit saja di rumah, sudah curhat sama wanita lain. Pak Prabowo demi anaknya yang dia cintai, demi cintanya yang sejati, dia tidak mencari pasangan lain. Itulah laki-laki sejati. Sekali lagi saya katakan, itulah laki-laki sejati. Hanya satu cinta dalam hidupnya. Bukan seperti kita, satu wajah, seribu cinta. Setiap hari pindah ke lain hati.
kadang-kadang kelain body. Jadi itu yang perlu disampaikan, karena yang ketiga ini digoreng orang, ya kan? Digoreng orang, nggak ada masalah presiden itu duda, nggak ada soal, gubernur juga duda, nggak ada